Gak ada orang ini satupun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Masya Allah. Bisa di-on-kan kameranya semua? Ayo, kita tunggu ya. Boleh di-on-kan kameranya bagi yang belum. Ayo, yang belum join cepat join ya. Waktu kita cuma 30 menit ya anak-anak ustazah. Jadi secepatnya kita join. Masya Allah ya, mukanya cerah-cerah habis liburan ya. Pada liburan kemana kakak-kakak? Dan jangan lupa absen ya kak, absennya di chat zoomnya ya, buat hadirnya di situ ya. Kayak mana nilainya kak di semester kemarin? Puas nggak? Sofi Magrina, puas nggak dengan nilainya? Wah ya Masya Allah. Tapi Ustazah tertarik kali lah resep anti kemarin itu. Pernah nyoba itu? Baru nyoba atau memang sudah biasa nyoba? Masya Allah. Ustazah pengen nyoba lah. Masya Allah kali itu kayaknya. Heeh. Udah bisa jadi blogger betul ya Kak Sofi Magrina ya. Yang lain juga videonya bagus-bagus, Masya Allah. Video ujian prakteknya. Jadi dah kayak blogger-blogger handal itu anak-anak ustazah kayaknya. Masya Allah ya. Berbakat loh kayaknya. Hampir semua bagus-bagus. Sebenarnya kan, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya bagus. Kelihatan mana yang memang dia mengerjakan tugas-tugas itu sungguh-sungguh dan mana yang memang alah penting buat. Nah, itu juga ada. Ya kan? Tapi Masya Allah bagus-bagus. Nah, satu pesan ustazah sama anak-anak ustazah, eh,
Cobalah ya di semester genap ini kita sama-sama coba menertibkan diri ya, menertibkan diri kita masing-masing, kita berniat dan meminta sama Allah semoga dimudahkan. Jadi apapun tugas-tugas dari ustazah, ustazah berharap anak-anak ustazah di kelas 12 sudah tidak ada lagi yang menunggak-nunggak ya. Nah, jadi kalau memang ada tugas segera dikerjakan, segera dikumpul. Jadi kita sama-sama dipermudah. Nah, ustazah mudah memberi nilai anti, anti juga mudah dalam urusan yang lain, ya kan? Ada yang mau ditanyakan nggak nak? Sama ustazah? Sebelum kita mulai materi kita, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Dia Aranoya mana orangnya ini kok cuma nampak pintu aja? Nanti di mana dia? Pintunya kok jalan-jalan? Nanti lagi di dalam kendaraan ya? Dia Aranoya. Nanti lagi safar atau kayak mana itu? Ya, berarti nggak ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke materi kita ya. Sudah siap memulai materi kita? Sudah, yuk kita. Masya Allah. Masya Allah. Semangat ya kak ya, tetap ya. Nah, anak-anak ustazah di semester 2 di kelas 12 ini kita kembali mempelajari bab kerajinan. Nah, seperti ustazah bilang sebelumnya, kalau untuk pelajaran prakarya kita selalu ya kak ya, dia setiap semester itu ada 4 bab. Bab pertama materinya tentang kerajinan, bab kedua kita akan mempelajari tentang rekayasa, bab ketiga tentang budidaya, dan bab keempat tentang pengolahan. Nah, jadi di bab pertama di semester 2 ini kita akan mempelajari kerajinan. Nah, kalau di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari kerajinan, wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, sekarang kita akan mempelajari wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Jadi sudah jauh lebih luas ya. Apa itu pasar global? Ada yang bisa jawab? Anak-anak ustazah? Ada yang bisa jawab apa itu pasar global? Pasar global atau global market, apa itu? Ada yang tahu nggak? Aisyah Husni tahu nggak? Dari beberapa negara. Boleh kak, jangan lama-lama ya.
Yang lain ada yang tahu apa itu pasar global? Saya kasih tugas ya. Minggu depan sudah ada yang punya jawaban apa itu pasar global? Bisa? Insya Allah. Hani bisa minggu depan kalau ditanya bisa mencari tahu apa itu pasar global? Insya Allah ya, Ustazah tunggu ya jawaban anak Ustazah minggu depan. Kita ulang pertanyaannya. Apa itu pasar global? Baik. Apa Han? Di luar pasar lokal dengan selera global. Di luar pasar lokal dengan selera global. Minggu depan kita bahas tentang pasar global. Ya, biar yang lain juga mencari tahu ya Han ya. Apa itu pasar global? Baik, untuk hari ini kita masuk ke perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Kalau pasar lokal masih ingat nggak anak-anak Ustazah? Kalau pasar lokal masih ingat nggak kemarin? Baik, silahkan nanti dibuka lagi catatannya minggu depan ya kita ulang pasar lokal sama pasar global. Baik, hari ini kita masuk ke perencanaan kerajinan untuk pasar global. Nah, anak-anak ustazah untuk kegiatan wirausaha ya dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Di sini ada bagannya, tahapan 1, tahapan 2 dan ke tahapan 3. Nah, di tahapan 1 itu ya kegiatan wirausaha yang pertamanya itu pembentukan organisasi dan pembagian tugas ya. Yang kedua menetapkan target dan strateginya, membuat jadwal kegiatan dan yang keempat menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan serta alur keuangan ya. Ya, tahap-tahapan dalam berwirausaha. Nah, tahap yang kedua itu melakukan produksi. Nah, tadi ini persiapan ya. Tahap pertama itu sama juga dengan istilahnya persiapan organisasi ya, persiapannya. Nah, tahap kedua ini kita sudah masuk ke produksi ya Kak ya. Masuk ke produksi yaitu melakukan produksi, melakukan quality control, melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan dan distribusi. Nah, untuk tahap ketiga istilahnya disebut evaluasi ya, evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan di tahap ketiga ini yaitu evaluasi kinerja dan keuangan, penyusunan laporan evaluasi. Jadi di dalam berwirausaha ya, kegiatan wirausaha ini harus kita lalui tahap-tahap ini. Tahap persiapan, tahap produksi dan tahap evaluasi namanya. Ya, anak-anak ustazah. Nah, di dalam tahap evaluasi inilah nanti yang ada namanya metode SWOT. Ya, metode SWOT. Kita di tahap ketiga ini kita menggunakan metode SWOT ya untuk evaluasi ini. Apa itu metode SWOT? Siapa yang bisa jawab metode SWOT?
Ini dari kelas 11 kita sudah mempelajari ya metode SWOT ini. Coba Ustazah tanya. Siapa yang bisa mengulang metode SWOT? Strength, weakness, opportunities, dan threats. Mau Ustazah tunjuk orangnya atau bisa jawab sendiri? Apa itu metode SWOT? Baik, Ustazah tunjuk orangnya ya. Coba Ainus. Ainus, coba jelaskan ke Ustazah metode SWOT. Mm-mm. Yang lain ada yang bisa melengkapi? Aisyah bisa melengkapi? Ancaman dari Oke, ada yang bisa melengkapi lagi? Baik. Evaluasi dengan metode SWOT ini yaitu dengan cara menguraikan ya, menguraikan kekuatan. Kekuatan, apa itu kekuatannya? Strength-nya ya, strength-nya, kelemahannya, peluangnya, dan ancaman. Itu ancaman dari luar usahanya. Jadi bukan ancaman usahanya ya, kayak ancaman itu datang dari luar usaha kita, dari luar produk kita. Ya. Nah, ancaman dari luar dari produk kerajinan yang telah dibuat ya. Terus proses produksinya ya kan, proses pemasaran dan distribusi serta serta pasar sasarannya. Nah, itu dianalisis. Jadi dianalisis dia dari kekuatannya ya kan, dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya dan ancaman dari luar produk itu.
ya dari eh, prosesnya, ya kan, proses pemasarannya, distribusi serta pasar sasarannya. Nah, itu dia analisis yang dilakukan secara SWOT tadi. Ya. Nah, pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan. Kenapa? Kenapa pasar menjadi salah satu faktor kunci? Nah, ada yang bisa jawab? Kenapa? Pasar yang menjadi sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan. Coba, Arida, kenapa pasar yang menjadi salah satu faktor kuncinya? Kita sudah mempelajari pasar ini tentang pasar di semester 1. Ya kan? Cuman di semester ini kita mempelajari pasar global. Intinya kan tetap materinya tidak jauh berbeda. Kenapa? Kenapa pasar yang menjadi salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan? Bisa, Kak? Ayo, yang lain ada yang bisa? Dea Aranoya, coba Dea Aranoya. Kenapa pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan? Coba Dea Aranoya bisa jelaskan? Terus? Ada yang bisa melanjutkan? Iya, Sofia. Yasmin. Lanjut. Ya, ini ya Kak ya. Coba kita lihat di sini. Pasar, ya, pasar. Kenapa pasar menjadi salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan? Kita punya produk ya, anak-anak ustazah, kita punya produk sebuah kerajinan atau mempunyai apa tadi istilahnya? Mempunyai sebuah produk kerajinan ya. Nah, pasar adalah sasaran kita.
Sasaran kita untuk mencapai konsumen. Ya, lewat pasar inilah kita mencapai konsumen kita. Ya kan? Nah, bagaimana kita melakukan promosi, ya kan? Bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana kita melakukan pendekatan, bagaimana kita melakukan hal-hal lain gitu untuk memasarkan produk kita ini, di pasarlah dia, ya kan? Nah, jadi menjadi faktor kunci wirausaha kita itu di pasar. Coba, kita mempunyai sebuah produk ya, terus kita akan mencapai sebuah konsumen atau seorang konsumen. Nah, biasanya kita melewati apa? Melewati pasar. Nah, terserah pasar apa yang mau kita lewati. Bisa kita melewati pasar lokal, bisa melewati pasar nasional, bisa melewati pasar global atau pasar internasional. Nah, untuk pasar lokal kemarin kan juga sudah dibagi-bagi ya Kak ya. Ya kan? Terserah konsumen mana yang mau kita tuju. Melewati pasar mana dia gitu. Nah, kalau anak-anak ustazah mempunyai produk kerajinan, nah sekarang produknya yang akan dituju adalah masyarakat internasional, berarti ya kan, masyarakat luar gitu, dari berbagai negara. Berarti pasarnya adalah pasar global. Betul nggak? Nah, kita harus memahami betul potensi pasar. Ya, potensi pasar harus kita pahami betul sebelum kita membuat produk. Apa potensi pasar di sini? Apa yang diminati oleh konsumen yang ada di pasar itu. Nah, harus kita pahami betul. Makanya pasar merupakan faktor kunci wirausaha kerajinan. Karena kita di sini berbicara tentang produk kerajinan ya Kak ya. Jadi kerajinan apa yang diminati oleh pasar tersebut? Nah, paham nggak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak Kak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena waktu kita pendek ya Kak ya, 30 menit. Jadi nggak terasa. Minggu depan kita berbicara tentang pengertian pasar global ya. Jadi silahkan cari tahu, masing-masing orang cari tahu apa itu pengertian pasar global. Dan akan kita bicarakan di pertemuan minggu depan. Hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Kak ya. Baik, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa ya chatnya di Zoom ya untuk absen. Kok sedikit kali yang hadir ini di Zoom-nya? Kemana dia, Hanifah? Iya. Yang lain ada yang izin lagi nggak? Kok sedikit kali ini yang ikut Zoom? Balkis apa Kak? Balkis Nurul Balkis. HP-nya lobet.
Walah. Baik, pelajaran ya untuk kita semua. Anak-anak ustazah itu kan kalau dari jam 10 sampai jam 12 itu waktunya belajar ya. Jadi usahakan memulai di jam 10 itu HP itu sudah penuh terisi dayanya. Ya. Jadi kan walaupun kita tidak masuk ke kelas, nah Zoom ini kita ibaratkan kita sedang berada di kelas, Kak. Karena memang sedang begini keadaannya gitu. Nah, jadi untuk yang lain juga untuk Balkis, mudah-mudahan ya ke depannya bisa berubah lebih baik. Sebelum jam 10 usahakan daya handphone itu terisi. Jadi tidak ada istilah lowbat di tengah jalan. Ya, anak-anak ustazah yang lain juga ya. Untuk memudahkan kita di dalam kegiatan belajar mengajar, kita berusaha untuk sama-sama tertib ya, kita minta kepada Allah semoga dimudahkan. Baik, kemarin tuh kayaknya ada nggak Ustadz mengirim di grup kelas 12 nasihat? Ada ya kayaknya di grup kelas ya? Ada nggak? Ada Sofi Magrina di grup kelas 12 dikirim Ustadz kepala sekolah. Apa itu Yasmin Salsabila? Kenapa itu? Kurang hitam alisnya. Ada nggak Yasmin Salsabila kemarin? Ada. Nah itu nasihatnya Masya Allah kali ya kakak-kakak ya. Coba dibaca berulang-ulang. Masya Allah kali itu nasihat. Memang panjang beliau mengirimnya, tapi Masya Allah sekali itu. Cobalah kita sama-sama kita baca lagi. Mudah-mudahan kita semakin paham ya dengan maksud beliau. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.